Cewek gue nemuin buku rekam medis pas lagi cabut rambut di rumah sakit. Di dalamnya ada uang kertas 10 yuan. Di situ juga bilang buat beli umur 10 tahun. Gagal utang bakalan ngakibatin kematian seluruh keluarga. Dia bilang dia kagak percaya. Tapi dia masuk ICU malam itu juga. Hari itu, pacar gue Shawn pergi ke rumah sakit buat periksa. Seorang wanita tua berjalan dengan buku rekam medisnya. Serahin ke dia dan bilang, cewek, lu jatuhin sesuatu. Xiaowen nerima dan bilang makasih. Pas dibuka, ada duit 10 yuan yang ditemuin di dalamnya. Itu ada tulisan merah di atasnya, beli umur 10 tahun. Duitnya dicap pakai tanda kertas. Itu punya beberapa bulu putih, yang menjijikkan yang kusut di sekitarnya, dan segumpalan abu. Waktunya jadi cengok. Nyonya tua itu tiba-tiba membuka mulutnya dan meniup. Debu di duit itu dinaikin. Xiaowen berterima kasih banyak bilang, makasih banyak cewek kecil, lu baik banget. Xiaowen lalu sadar apa yang terjadi. Nyonya tua datang buat beli produk pelangsing. Sekitar rumah sakit itu, gue udah denger dari lama. Ada yang ngelempar barang kayak gini di perempatan. Duit buat ngusir roh jahat. Jadi dia selalu jalan-jalan di sekitar koin-koin lepas itu. Jangan sentuh. Gue kagak pernah ngebayangin kalau itu udah berevolusi sampai tahap ini. Pas Xiaowen sadar, nyonya tua itu juga lari jauh-jauh. Kaki kecilnya berlari dengan cepat. Dia ketawa pas beli, tapi dia sadar kalau dia kagak bisa balikin. Kalau kagak, seluruh keluarga bakal mati. Terima nasib lu, cewek. Xiaowen jadi lebih marah pas denger ini. Dorong aja ke atas. Dia nangkep nyonya tua di pintu masuk rumah sakit. Nyonya tua itu cuma senyum-senyum doang. Sekarang dia tiba-tiba kelihatan kesakitan. Dia tiduran di tanah dan mulai marah-marah. Dia terus bilang kalau itu dirusak sama pemuda. Xiaowen nampar buku rekam medis ke muka nyonya tua itu. Itu karena lo pengen beli produk yang lebih tipis seharga 10 yuan. Nyonya tua itu ngelap mukanya dan nangis. Lo cewek kecil, mereka ngambil sesuatu yang sial dan ngeluarin ke gue. Gue kagak paham maksud lo apaan. Beberapa orang di pintu langsung datang buat ngeliat apa yang lagi terjadi. Kayaknya si nenek tua itu luka parah. Kita harus langsung periksa. Terus dia cerita ke Xiaowen tentang nyonya tua itu. Kalau ada yang baik atau buruk terjadi hari ini, hidup lu udah kelar, lu harus bayar buat ngehindarin musibah. Nyonya tua itu pas denger ini juga ikutan meraung-raung, bilang kalau dia ngerasa, gue udah gak bisa lagi. Karya Xiao Wengang. Sebelumnya gue gak pernah berurusan sama orang kayak gitu. Di tengah obrolan orang-orang di sekitar gue, takut dan bingung. Dalam kebingungan, akhirnya gue kehilangan 500 yuan lagi dari si nyonya tua. Baru setelah tenang gue inget buat ngecek rekaman pengawasan dan nelpon polisi. Tapi orang-orang itu udah lama ngilang. Dia kemudian sadar kalau mereka lagi berantakan. Mereka kagak punya pilihan selain nerima sial mereka. Dia terus bilang ke dirinya sendiri kalau itu cuma takhayul. Pas lu balik ke rumah sakit buat ngantri, kata-kata di uang kertas, dan apa yang dikatakan oleh nyonya tua itu terus muncul di pikirannya. Akhir-akhir ini kerjaan gue jelek. Gue ketemu ini lagi hari ini. Kok bisa gue sebodoh dan bego ini? Dia makin marah makin dia mikirin itu. Air mata terus mengalir di wajah gue. Tiba-tiba kagak bisa napas, dia tiba-tiba jadi hitam dan pingsan. Waktu itu, gue lagi nganterin makanan. Rumah sakit menghubungi kontak darurat lewat telepon. Nemuin gue, Xiaowen, lihat, gue udah di sini. Dia nangis pas dia nyeritain apa yang barusan terjadi. Suster di sebelah gue bilang kalau hal kayak gini terjadi mulu di rumah sakit. Nyonya tua itu beberapa kali ketangkap. Tapi dia adalah seorang wanita umur 70-an. Pas polisi datang, mereka harus nanyain dia. Mereka kagak berani ikut campur sama sekali. Sedemikian rupa sehingga nyonya tua itu mendapatkan julukan nenek hantu. Hukum kagak bisa ngapa-ngapain orang kayak gini. Akhirnya, dia ngehibur dia dengan bilang kalau itu semua takhayul. Cuma jangan dibawa ke hati. Gue menggemakan itu. Bukannya itu yang lagi diomongin online sekarang. Penerimaan lo kagak setara dengan persetujuan. Tapi Xiaowen nangis lebih kenceng lagi. Tapi gue pasti ngerasa kagak nyaman. Kenapa mereka ngelakuin hal yang menjijikkan kayak gitu? Belum bisa gue masukin ke hati. Buku rekam medis yang dikasih si penyihir masih ada di pojok kasur. Dan duit buat beli hidup. Gue kagak bakal berani buang. Gimana kalau emang benar? Menyangkalnya akan berarti kematian seluruh keluarga lo. Gue ambil dan ngelirik. Gak apa-apa kalau di kantong sendiri. Sekarang transfer utang punya gue. Gue kagak bisa minjem punya lo. Apa yang bakal gue lakuin kalau lo mati? Gue mikir dalam hati gimana bisa gini. Jangan sampai pekerjaan siang hari gue sebagai tukang antar makanan menipu kalian. Kerja paruh waktu tersedia di malam hari. Orang yang ngejalanin dunia bawah, gue tahu banget siapa yang hidup, siapa yang mati, dan berapa lama mereka harus hidup. Siapapun yang berani nyoba sihir jahat buat beli binatang mirip domba itu minta masalah. Tapi ada aturan pas bepergian ke alam bawah. Lo kagak boleh ngungkapin identitas lo. Terus, nikah umumnya kagak direkomendasikan. Kalau Xiaowen nemuin identitas gue sebagai utusan hantu, ada proses yang perlu dilakuin di antara kita. Jadi gue gak bisa ngejelasin ini ke dia secara rinci. Bilang aja itu bener-bener baik-baik aja. Jangan khawatir. Saat ini, ibunya Xiaowen, berarti calon mertua gue juga datang. Pas gue masuk, gue dikasih ceramah. Lihat aja lu, kagak khawatir sama sekali. Datang ke rumah sakit buat pemeriksaan medis itu masalah besar banget. Kenapa lo gak sama gue? Gimana lo biasanya ngurusin dia? Gue khawatir banget sama Xiao Shui. Lebih penting kerjaan atau cewek? Gue tetap nundukin kepala gue dan gak ngomong sepatah kata pun. Xiaowen juga bilang kalau dia cuma batuk. Dia kagak ngebolehin dia datang. Tapi begitu dia selesai ngomong, batuk Xiaowen tiba-tiba makin kenceng. Terus mulai kejang-kejang. Dokter sadar ada yang salah.
Mereka langsung mulai perawatan darurat. Terus mereka bilang keadaannya parah. Disarankan buat masuk ke ICU. Mereka nyuruh kita buru-buru bayar ongkosnya. Semua ini terjadi dengan cepat. Gue ngeri banget pas sadar apa yang terjadi. Tiba-tiba, banyak energi hitam muncul di sekitar Xiaowen. Rasa firasat membasahi gue. Gue ngerasa gue kena penyakit yang parah. Cewek tua itu benar-benar sesuatu yang lain. Ibu mertua udah nangis abis-abisan. Mereka mendesak gue untuk segera membayar biayanya. Satu penyelidikan ngungkapin biaya 30.000. Dia langsung nengok ke arah gue, artinya dia mau gue yang bayarin. Tapi gue sekarang cuma punya 15.000 di rekening gue. Kagak cukup sama sekali. Gue mikir dalam hati, kalau yang paling penting saat ini adalah kita harus cepet-cepet ngambil album foto buat Xiaowen. Sebenarnya kagak nyaman. Gue nanya apa kita bisa ngamatin dulu. Kirim besok. Ibu mertua bisa langsung meledak. Dia mulai mukul gue pakai palu. Lo bener-bener mempertaruhkan nyawa lo demi duit. Xiaowen gue udah buta. Gimana bisa gue jatuh cinta sama orang kayak lo? Persahabatan yang sejati itu terungkap di saat susah. Lo harus bawa duit dari sekarang. Terus mereka mulai nangis tentang betapa sengsaranya hidup mereka sebagai anak yatim dan janda. Gue udah terjebak sama laki, gak berguna. Dengan cepat gue mendesak mertua gue biar dia istirahat dulu. Mereka bilang gue kurang cukup duit. Gue harus minjem duit dari rumah. Terus dia diam-diam pergi ke kasur rumah sakit buat ngeliat. Xiaowen udah tiduran di kasur, udah koma. Aura hitamnya malah lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa hal bisa dilihat samar-samar, itu nyerap energi yangnya. Ini orang-orang ketakutan semua kalau ngeliat gue dateng. Gue ngeluarin rekam medis perempuan tua dan uang yang gue dapet dari jual nyawa gue. Bakar di baskom. Gue juga ngegambar jimat di udara depan kasur buat ngusir roh jahat. Dia nyanyiin, dunia yang luas. Kagak terhalang dan kagak terhalang. Dateng dan pergi sesuka lo. Gratis. Kalau lo mau mati ya mati. Kagak usah nyari pengganti. Pas aura hitam di sekitar Xiaowen buyar, dia langsung lari manggil dokter buat meriksa dia. Setelah dokternya datang, Xiaowen udah duduk di kasur sambil scroll HP-nya. Semua indikator udah balik normal setelah pemeriksaan. Bahkan batuk gue udah hilang. Dokter minta keajaiban medis. Dia diam-diam nyimpen pemberitahuan sakit kritis yang baru dikeluarin. Mereka bilang gue bisa dipulangkan. Ibu mertua ngeliat. Pertama, gue bakal kritik rumah sakit zaman sekarang, karena cuma mikirin nyari duit. Terus dia ngeliatin gue dengan hina. Untungnya, Wenfu kecil gue beruntung banget dan umurnya panjang. Lo kagak bisa diandelin sama sekali. Gue bawa tas di belakang gue, ngangguk dan ngakuin kesalahannya sepanjang jalan. Dia bilang, dia pasti bakalan merenungkan tindakannya secara mendalam. Gue nengok ke arah mereka. Dentuman tiba-tiba di pucuk kepala gue. Meskipun Xiaowen kelihatan sehat sekarang, tapi tanda umur muncul di atas kepalanya. Cuma tinggal 3 hari lagi, buat ngitung mundur. Ibu mertua juga sama. Ngeliat warna angka, mereka berdua mati dengan kekerasan. Kemungkinan kecelakaan mobil, bisa juga itu kebakaran. Atau mungkin lo ketemu pembunuh atau psikopat. Ini biasa dikenal sebagai bencana perang, kebakaran, dan air. Karena mayat itu identik dengan penderitaan. Rasa kesel yang dalam. Setelah mati, seseorang akan dihukum ke kota orang mati dan menderita. Tapi gue cuma melanggar cara penulisan perkenalan. Gue tiba-tiba ingat apa yang si hak tua tadi bilang ke Xiaowen. Menyangkalnya akan mengarah ke kematian seluruh keluarga. Tiba-tiba gue sadar. Ini bukan bisnis beli binatang biasa. Tapi yang paling ganas adalah mereka yang meninggal tanpa garis keturunan. Terima cinta gue. Cerita Xiaowen dimulai dengan jatuh cinta dengan tanggal kematiannya. Soalnya utusan dunia bawah susah nyari pasangan yang cocok. Selain kemampuan bagan kelahiran seseorang untuk menahannya, mereka juga nuntut agar mereka berdua mati di hari yang sama, di bulan yang sama, di tahun yang sama. Dua kondisi ini, digabungin, mereka lebih susah ditemuin daripada kodok berkaki 3. Pertama kali gue ketemu Xiaowen, gue nemuin kalau dia meninggal di hari yang sama dengan gue. Terus, dengan kedok ngebahas astrologi, gue dapet tanggal dan jam lahirnya. Hati gue terharu setelah bacanya. Ini takdir gue, tapi tanpa diduga, ada sesuatu yang berani nyerang dia. Ini bener-bener keterlaluan. Tadinya gue bilang, mau ngajak Xiaowen sama mertua gue makan malam. Mereka baru aja ada panggilan deket. Dalam mood yang bagus, kita lagi milih restoran. Pikiran kalau mereka mungkin benci mati sama gue kapan aja. Apa yang muncul di pikiran gue? Itu semua adegan dari Final Destination. Dia cepat-cepat nyaranin mereka buat pulang dan istirahat. Akhir-akhir ini gue batuk-batuk banget. Si mertua agak kagak senang kalau dia bisa nularin dia. Lo pikir gue kagak mau ngeluarin duit? Gue buru-buru nyari tukang sihir buat ngilangin energi yang mereka. Show, pengen balik. Gak ada waktu buat bujuk mereka. Dari dasar tembok, beberapa hantu kesepian muncul di dekat tempat sampah. Mereka dengan panik melingkar di sekitar mertua mereka dan Xiaowen. Udah pasti, Xiaowen dan mertuanya mulai gemeteran. Rasa dingin mengalir di tulang belakang gue. Sebenarnya, cuma itu yang bisa dilakuin hantu. Tapi itu udah cukup. Dengan cepat gue menyarankan mereka untuk istirahat baik-baik di rumah untuk beberapa hari ke depan. Si juga beliin obat buat mereka. Dalam situasi ini, harus dipahami bahwa mereka harus diam di rumah, diam dan menghindari musibah. Tapi gue ragu mereka bakal dengerin, walaupun gue bilang. Mereka cuma diam-diam nempelin poster utusan hantu di punggung mereka. Ini artinya ini adalah jiwa yang udah gue pilih untuk mati. Kalaupun mati, pejabat dunia bawah lain juga kagak boleh ngambil jiwa. Setelah selesai, ini, gue naik sepeda listrik. Tepat waktu, nyampe di klub pribadi di pinggir Danau Huhai. Bawa paket take out ke dalam, gue lihat,
Xiao Wang lagi main tenis sama sekelompok pria tinggi dan berotot. Hong lagi main game. Seorang seleb internet melirik gue. Dia mengisyaratkan gue untuk meletakkan take out dan buru-buru. Xiao Wang nemuin kalau itu gue. Terkejut, gue langsung loncat. Terus kayak ngejar ayam. Mereka ngusir selebriti internet perempuan itu. Kak Shui, ngapain datang secara langsung? Dengan cepat dia mengisyaratkan gue untuk duduk. Xiao Wang dikenal di dalam negeri dan di luar negeri. Mereka semua adalah anak kaya generasi kedua yang paling terkenal. Soal jadi anak kaya generasi kedua, bisa dibilang udah mencapai puncak kesempurnaan. Tapi dia juga punya identitas yang jarang dikenal. Utusan hantu. Kerjaan jadi utusan hantu. Secara ketat, mereka pada dasarnya adalah pekerja sementara yang di-outsource dari tingkat rendah dari ras hantu dunia bawah. Meskipun kagak penting di seluruh sistem kosmik, tapi ada juga sistem manajemen kelompok yang ketat. Sistem kinerja ilmiah, alur kerja utama KIT adalah sebagai berikut. Setelah seseorang mati, pertama, batalin pendaftaran rumah tangga di kantor polisi setempat di dunia hidup. Kita utusan dunia bawah membawa jiwa raja ke dewa kota. Daftar dulu. Terus serahin ke pejabat dunia bawah. Pejabat dunia bawah kemudian manggil jiwa-jiwa hidup. Semua diserahkan ke hantu dunia bawah. Hantu-hantu itu nganterin mereka ke alam bawah dan nyerahin mereka ke utusan hantu buat dihitung jasanya. Terus serahin ke hakim. Buat nentuin mana dari 6 alam yang bakal dilahirin lagi di kehidupan selanjutnya. Kalau soal pemakaman Raja Neraka di Gunung Tai, itu praktis sosok dari mitologi. Mereka yang tampil bagus bukan tipe utusan hantu yang bisa kita lihat. Bisa jadi pemimpin hantu, lakuin kerjaan yang bagus sebagai pemimpin hantu. Setelah mati, seseorang bisa jadi hantu di alam bawah. Ini adalah karyawan formal dalam sistem dunia bawah. Dunia nerima persembahan dupa. Tahun-tahun ini, rajin bekerja, nganterin makanan di siang hari, orang mati, tinggal di malam hari. Dipuji banget sama para pemimpin dan orang mati. Nilainya tinggi banget. Selama beberapa tahun berturut-turut, dianugerahi gelar medali emas utusan dunia bawah di rapat tahunan dunia bawah. Kehormatan seperti 10 utusan neraka terbaik yang memindahkan dunia bawah, Litten Brella, tahun lalu pas team building. Hutua, pemimpin goib di wilayah Cina Utara, dia bahkan langsung ngetos gue. Konon katanya sih sekarang penduduk udah menua, angka kelahiran yang menurun. Pejabat dunia bawah kita punya masa depan yang bagus di depan mereka. Gue punya harapan tinggi buat lo. Dia kelihatan kayak udah ditakdirin jadi setan. Hutua adalah selebritis di antara utusan dunia bawah. Gue udah mau resmi dipekerjakan dan mulai kerja di dunia bawah. Sebelum pergi, dia memuji gue di depan utusan hantu. Tahun berikutnya, gue jadi pemimpin di kecamatan Chaoyang. Gue baru tahu pas hari gue kenaikan pangkat. Xiao Wang sebenarnya bawahan langsung gue. Yin Yang Immortals menekankan perbedaan antara Yin dan Yang. Meskipun gue atasan Xiao Wang pas jiwa lagi dikumpulin malam-malam, siang hari, dia masih hidup sebagai manusia fana. Mereka biasanya kagak ketemu di dunia bawah. So gak kenal gue, kalau ketemu, terus, kagak boleh ada pertukaran materi antara orang biasa. Kecuali kalau ada keadaan khusus. Xiao Wang memperhatikan kedatangan gue yang tiba-tiba hari ini. Jelas dia agak takut. Gue bentak dia pas rapat Senin semalam. Soalnya dia pernah selingkuhan sama selebritis internet perempuan yang pakai jimat Buddha. Itu hampir menyebabkan kecelakaan paranormal besar. Umur gue hampir dipotong. Kalau bukan karena gue yang lindungin dia beberapa tahun terakhir ini, umur bocah ini bakal berkurang jadi angka negatif. Dia pikir gue datang karena kejadian kemarin. Dia cepet-cepet mulai minta maaf lagi bilang kalau itu bukan masalah itu. Kenapa semua umur keluarga istri gue akhirnya diambil sama orang lain? Rumah sakit tempat Xiao Wang kecelakaan. Ini persis di wilayah hukum Xiao Wang. Xiao Wang buka bagian hidup dan mati di HP-nya dan ngecek. Xiao Wen sama ibunya emang bakal meninggal 3 hari lagi. Cara kematian adalah kematian kekerasan dalam mode kotak buta. 5 bintang buat kesengsaraan. Namun, semuanya normal dengan aliran darah yang so. Gue kagak lihat ada masalah. Perasaan gue gak enak. Penyihir itu punya kemampuan buat nipu semua orang. Biar Xiao Wang bawa roh perempuan tua itu dan nanya ke dia. Xiao Wang agak malu. Mereka yang tinggal di wilayah Yin, semuanya jiwa terkutuk. Kalaupun nyonya tua kagak boleh mati, lu kagak bisa nahan dia sembarangan. Gue minta, dia buat pengecualian. Tanya aja ke perempuan tua itu. Abis nanya 2 pertanyaan, masukin lagi. Gue janji gak bakal bunuh dia. Gue udah ngelakuin bagian gue yang wajar buat bantuin Xiao Wang buat ngumpulin jasa. Tentu saja dia gak bisa nolak buat bantuin masalah sekecil itu. Mereka pergi buat ngecek data si penyihir. Dan nemuin itu mencurigakan dan salah. Cewek tua itu meninggal sebelum pembebasan. Setelah Xiao Wang meninggal, dia pengen nyelidikin data lain tentang penyihir. Tapi karena tingkat Yin yang kita terlalu rendah, gue kagak punya izin sama sekali. Gue bertanya-tanya, apakah si perak tua ini sebenarnya hantu hidup? Dari zaman dulu, Swanman sekte Tao udah. Ada banyak mantra yang ngenalin teknik umur panjang. Salah satu metodenya, itu artinya merubah diri lu jadi hantu hidup. Sederhananya, ini tentang mati palsu. Data besar yang menghindari Departemen Kehidupan dan Kematian di dunia bawah. Jadi orang yang kagak terdaftar di dunia, mereka nyebut diri mereka hantu abadi. Tapi kita semua manggil mereka hantu api. Setan api adalah makhluk fana. Kita harus tetap ngikutin hukum biologis dan fisika. Gak mungkin hidup selamanya. Minjem jasa orang lain buat manjangin umur. Begitu dunia bawah, nangkep hantu api. Gak cuma semua jasa dan umur yang bakal disita. Mereka juga bakal dilucuti hak mereka untuk direinkarnasi dengan 6 cara yang berbeda.
langsung kirim mereka ke neraka terdalam buat ngumpulin mesin jahit. Jadi, setan dan monster hidup umumnya mengadopsi pendekatan jaring lebar. Rute ngumpulin wall, meskipun kerja keras, itu juga jarang ditemuin sama dunia bawah. Kayak si Kunti yang kagak punya keturunan, terima. Itu bener-bener keterlaluan. Ini kasus besar. Rencananya mau nyari petunjuk di dekat rumah sakit dulu. Dengan cepat, Xiaowang membawa gue keluar. Setelah naik bis, gue kasih omelan yang baik-baik. Lo cuma mati-matian kampret. Mobil sport apa yang harus dikendarain? Terus kita gonta-ganti tempat lagi. Lagian, sebagai pengendara antar makanan, kesempatan buat nyetir mobil sport bukan sesuatu yang bisa lo lakuin tiap hari. Kita nyampe di dekat rumah sakit, gue bisa ngerasain aura jahat di langit dari jauh. Xiaowang udah denger dari dulu, ada orang yang ngelakuin sihir di sekitar rumah sakit ini. Ini bisnis apa yang melibatkan penjualan umur? Bisnis ilegal, mengusir roh jahat, dan menggantikan orang lain. Mereka udah merhatiin dari tadi, tapi kagak bisa nemuin apa-apa. Kita kagak berani nanya. Siap-siap buat parkir. Jauh, gue ngeliat seorang wanita tua kurus berambut uban, nyelonong, kehilangan barang di perempatan sebelah rumah sakit. Gerakan nyonya tua itu aneh. Mata segitiga, bersinar dengan cahaya pencuri. Rambut hijau api di bahu. Kayaknya kayak sesuatu yang kagak boleh dianggap serius. Nyonya tua itu ngelempar ke tanah. Itu semua uang kertas kecil yang dilipat jadi segitiga. Beberapa anak yang lagi main-main ngeliat ini dan jadi penasaran. Abis ngambil, dia langsung lari ke arah toko, serba ada. Nyonya tua itu terkekeh. Jarum detik yang nunjukin umur seseorang di atas kepala mereka meningkat dengan cepat. Harusnya ini yang satu. Cewek tua itu nginjek gas. Mobil sport itu mulai bersenandung. Cewek tua itu ngeliat sekali dan kabur. Nyonya tua dengan kaki yang diikat itu kurus kayak monyet. Dia bisa lari lebih cepat dari porter. Kaki kagak nyentuh tanah. Gue sama Xiaowang sama-sama cengok. Gue melototin kaki si penyihir. Gue sadar kalau ada kertas kuning yang diikat di kakinya. Ini pohon hantu. Dulu, Geomancer make metode ini pas bepergian malam. Nyonya tua ini bukan orang biasa. Tapi di depan Bugatti Veyron punya Xiaowang. Bahkan pohon hantu pun cuma bisa ngakuin kekalahan. Setelah ngejar lewat 2 persimpangan, kita makin deket. Siap-siap buat berhenti. Ngeyetos. Mobil sport tiba-tiba kehilangan kendali. Setelah suara dari tram, kita berhenti di perempatan. Area sekitar dipenuhi dengan bau lem dan darah. Seorang wanita tiba-tiba berteriak. Langsung setelah itu, orang-orang yang lewat juga mulai teriak. Cepet-cepet gue turun dari mobil, dan ngecengok. Seorang orang kejebak di bawah ban. Sebuah kolam darah di bawah tubuhnya. Materi otak putih bercipratan keluar. Itu Ghost Slope yang baru aja lari di depan kita. Bukannya lo lari lumayan cepat barusan? Gimana caranya tiba-tiba muncul di bawah mobil? Kak, cepetan masuk. Xiaowang melambaikan tangan panik ke gue dari dalam mobil. Sebelum gue bisa bereaksi, seorang polisi lalu lintas di dekat situ datang dan meraih gue. Mereka nanya apa gue yang nyetir mobil. Setelah gue ngakuin itu, petugas polisi lalu lintas langsung manggil teman-teman kerjanya. Ada pengendara yang nganterin makanan, sebuah mobil sport nabrak dan ngebunuh seorang wanita tua. Orang bermata tajam di dekat situ menalin Xiaowang di mobil. Dengan cepat dia ngeluarin HP-nya buat foto. Xiaowang dengan cepat menarik hoodie-nya di atas kepalanya dan tiduran diam. Kenceng-kenceng ngeluh, anjir. Ini bego banget. Pas polisi lalu lintas, nganterin gue pergi, gue ngeliat perempuan tua itu ngangkat kepalanya dan nyengir ke gue. Coba macem-macem sama gue hajar sampai mati. Abis ngomong gitu, dia miringin kepalanya dan mati lagi. Haha. Ngeliatin sorotan perempuan tua di depan gue. Gue ketawa dalam hati. Seolah-olah gue menyaksikan penghargaan jasa kelas 2 kolektif. Tapi setelah gue tenang, lihat semua yang ada di depan mata gue. Ahli waris generasi kedua yang kaya panik. Bugatti Veyron. Seorang wanita tua ditabrak dan terbunuh di kota yang sibuk. Supir pengiriman makanan sukarela buat nyalahin. Dia bilang dia yang punya. Dia bahkan ngeliatin almarhum dan senyum kalem. Ini udah pasti berita besar yang bakalan ngetren di sosmed. Gue bahkan bisa ngebayangin gue sama Xiaowang dilaporin online. Terus dia ditembak mati. Kalau Xiaowang ngeliat ini, dia bakalan abis-abis. Baru aja gue dibawa polisi lalu lintas, bener-bener bingung. Xiaowang masih teriak dari belakang. Jangan ngomong apa-apa. Gue bakal ngeluarin lu dari sini. Pikir gue dalam hati. Sekarang, orang yang harusnya kagak ngomong apa-apa adalah lu, oke? Di saat-saat kayak gini, lebih baik jangan ngeluarin retorika yang kagak berhukum kayak gitu. Kata-kata yang udah bikin kemarahan publik. Gue lagi duduk di mobil polisi. Pikiran gue berpacu. Mikir, gimana caranya ini bisa dilakuin tanpa melanggar hukum dan hukum dunia bawah? Cepet keluar dari situ. Xiaowen dan mertuanya sekarang udah mau meninggal. Dia bisa mati dengan ganas kapan aja. Bahkan tanpa utusan hantu yang nembak jiwa mereka. Tapi gimana kalau badan fisiknya rusak? Kalau gue dikurung di sini selama 2 hari, udah telat banget buat apa-apa. Sampai di kantor Samsat, gue baru aja duduk di kursi penyesalan. Dan bahkan belum ngomong sepatah kata pun. Mereka bilang, gue bisa pergi. Penyelidikan kecelakaan menyimpulkan bahwa wanita tua itu telah melakukan kecelakaan untuk merampas uang. Pihak lain bertanggung jawab penuh. Dan juga bilang kalau si nyonya tua. Udah ada banyak banget kasus kecelakaan bertahap di daerah ini sebelumnya. Tapi kagak pernah cedera. Orang-orang manggil, dia mimpi buruk, hantu jalan. Gue kagak nyangka kalau lu bakalan nabrak orang dan bunuh mereka hari ini. Itu bisa dianggap sebagai menghilangkan bala bagi rakyat.
Tapi, ganti rugi biaya pemakaman sebesar 30.000 yuan dibutuhin. Gue mikir dalam hati, ini udah cukup bagus. Setuju cepet. Petugas polisi lalu lintas itu bawa 2 formulir. Biar gue sama Xiaowang tanda tangan. Xiaowang kagak ngelirik itu. Ambil, tanda tangan, dan bayar duitnya. Berangkat bareng gue. Semuanya kagak lebih dari setengah jam. Gue masih agak panik. Dengan cepat gue membuka ponsel gue untuk mengecek berita. Gue khawatir ntar Xiaowen lihat ini. Tapi kagak jelas cara apa yang dipakai Xiaowang. Kejadian mukul dan ngebunuh penyihir, gak ada satu kata pun tentang itu di internet. Kagak pernah kejadian gitu. Gue mikir dalam hati. Jadi orang kaya itu bener-bener sesuatu. Uang kertas jauh lebih efektif daripada jimat. Tapi Xiaowang masih ngamuk. Gue generasi kedua kayak kampret. Pejabat dunia bawah bahkan kena tipu sama hantu hidup. Dia berencana untuk pergi dan menyelesaikan rekening dengan penyihir lagi. Gue harus kremasi dia sendiri dan nyebarin abunya. Dengan cepat gue berhentiin perempuan tua itu. Pakai teknik hukum dan metode hukum. Jangan bertindak terburu-buru. Lagian istri gue, umur ibu mertua, masih di tangan si penyihir. Gak bisa ada lagi kesalahan. Pas gue lagi mikirin solusi, Xiaowang tiba-tiba menatap gue, Kashui, kaget. Kenapa bisa cepet banget naik pangkat? Gue langsung kaget, buat para pejabat dunia bawah. Jadi pegawai tetap, bukan hal yang baik. Karena cuma pas umur seseorang udah deket, baru deh orang bisa jadi pejabat istana resmi di dunia bawah. Gue memutar bola mata gue, dan mendongak. Udah pasti, cuma tinggal 3 hari lagi. Jarum kedua, mewakili hitungan mundur menuju akhir hidup gue. Perut gue masih berdebar-debar. Tiba-tiba gue sadar. Si cewek tua bilang pas perkenalan kalau ada yang gagal bayar utang, seluruh keluarga mereka bakal mati. Kasian gue, mantu yang belum nikah masuk ke keluarga. Meskipun dia kagak biasa diakui oleh mertuanya. Tapi sekarang mereka udah sedekat keluarga. Ngeliatin Xiaowang, gue tercengang. Soalnya nih, bocah cuma punya 3 hari lagi hidup. Xiaowang panik, nutupin kepalanya. Gimana caranya gue jadi keluarga lu? Bukannya gue anak kandung bokap gue? Lu siapa buat gue sih? Gue bilang kagak. Mikir lagi deh. Apa lu baru-baru ini nerima sesuatu dari orang lain? Lu ngambil sesuatu yang kelihatan kagak benar. Apalagi yang ngangguk-ngangguk nerima. Xiaowang mikir dulu. Cepet-cepet dia ngeluarin tiket yang dikeluarin Polantas. Mereka nemuin uang kertas 10 yuan yang ditempel di belakang. Kata-kata beli umur seumur hidup ini ditulis merah di atasnya. Gak nyesel abis tanda tangan? Semua keluarga bakal mati. Xiaowang kaget. Badan penyihir. Mereka dibawa pergi sama dokter forensik buat ditaruh di lemari besi. Cara dia ngelakuin itu bener-bener aneh. Rasa dingin mengalir di punggung gue. Ngakuin kalau kita ngeremehin lawan kita kali ini. Penyihir adalah seseorang yang bisa kabur dari dunia bawah. Udah pasti kagak sesederhana itu, kita harus gimana? Xiaowang natap dahinya. Nilai umur yang menurun dengan cepat membuatnya melompat ke atas dan ke bawah. Karena panik. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Pertama, buka sistem dan lihat apakah lu bisa membekukan umurnya. Gue buka bagian hidup dan mati dan ngeliat, itu sama sekali percuma. Data backend udah disinkronkan. Kita kagak punya izin buat ngerubah apapun. Kirim pesan ke layanan pelanggan dunia bawah buat nanya. Sambil bilang semuanya sesuai dengan peraturan. Kalau lu punya pertanyaan, cari kuning oranye. Kita hubungin layanan pelanggan kuning oranye lagi. Mereka bilang semua biasa aja. Tanya ke dunia bawah kalau lu punya pertanyaan. Kita lalu menghubungi layanan pelanggan di kantor pusat Fengdu. Mereka bilang mereka harus dibawa ke alam bawah dan kota dulu. Cuma lamaran kaisar aja yang dibolehin. Semuanya udah selesai. Kenapa sih semua orang nyalahin? Lagi nyari Lauhu. Hutua sekarang jadi anggota klan hantu magang. Gue kagak punya izin itu. Lu bisa lapor ke utusan hantu atasan lu. Bukannya itu berarti petisi ke otoritas yang lebih tinggi tanpa izin yang tepat? Sial, ini look tak terhingga. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup. Itu artinya, orang itu mati sebelum mereka ngabisin semua duit mereka. Jangan mikirin ini sekarang. Gue ngerasa ada yang salah begitu gue selesai ngomong. Kayaknya ada pihak ketiga yang ikut campur dalam obrolan barusan. Xiaowang juga ngeliat kalau ada yang ngomong dari tadi. Ngeliat sekitar, tapi jangankan orang-orang di sekitar mereka. Bahkan kagak ada hantu. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup, suara nyebelin itu balik lagi. Gue Xiaowang ngeliat ke arah suara. Ada boneka teddy bear di depan gue, telanjangin giginya sambil ngeliatin gue. Kita dan Xiaowang natap kosong ke binatang ini. Teddy terkekeh, dan berkata lagi. Orang-orang hidup. Duitnya habis dengan heboh. Xiaowang usir Teddy. Anjing ini kayak bola karet. Itu mantul dari tembok setelah ditendang. Xiaowang, lalu nendang dia, 2 kali lagi. Gue cepet-cepet berhentiin dia, kagak-kagak. Sekarang lo harus lebih penasaran. Bukannya harusnya, kenapa anjing bisa ngomong? Teddy, bilang iya lagi. Lihat deh, Shuiding rasional banget. Gue kaget. Tahu dari mana lo? Gue perhatiin boneka beruang ini kecil. Tapi elang itu serem. Bener-bener bikin merinding. Sama kayak pas si penyihir ngepalsuin kematiannya. Xiaowang makin kesakitan. Dengan cepat gue menghentikan dia untuk membunuh gue. Ini cuma anjing kecil yang dibakar si penyihir buat kita. Nggak ada gunanya gue bunuh dia. Jimat komunikasi nempel di jidat Teddy. Abang gue gak takut sama sekali kalau lagi ketawa. Kita hantu dan abadi yang malang. Jangan ketipu, ama umur mereka yang panjang. Mereka bisa ngumpet dan menghindar tiap hari. Bisa dibilang umurnya panjang, tapi kagak ada rezekinya. Itu semua karena lo udah terlalu banyak ngelakuin hal-hal yang gak bermoral.
Xiao Wang nunjuk Teddy dan mulai ngumpat. Teddy mengabaikan kemarahan Xiao Wang. Biar gue bilang aja, gue kagak peduli ama umur lu yang pendek. Gimana kalau kita jual ke lu 10 miliar lagi? Dia ngelirik gue lagi. Termasuk biaya medis, seluruh keluarga lu. Gue langsung ngerti. Sebelumnya, penculikan buat duit cuma kelihatan di film polisi dan gangster. Hari ini gue papasan sama monster yang nuntut duit. Teddy terkekeh, waktu itu duit. Waktu lu adalah hal yang paling berharga buat orang kaya. Minta 10 miliar bukan gak masuk akal kan? Xiao Wang mulai kesel lagi. Lu tahu kagak arti 10 miliar? Perusahaan mana yang bisa ngasih duit sebanyak itu? Semua tergantung bokap lu sayang atau kagak. Gue saranin lu jangan nyari alam bawah dan jadi orang gila. Kalau enggak, jiwa lo bakal gue lenyap. Terus dia bilang, malam ini, tengah malam, pergi ke kamar mayat rumah sakit yang gue saranin buat bayar duitnya. Abis ngomong gitu, dia pergi dengan pantatnya yang terbuka. Hitungan mundur untuk umur kita di atas kepala Xiao Wang dan gue. Kata-kata itu lompat-lompat. Kematian makin dekat. Sikap kalem dan sombong Xiao Wang yang biasa berasal dari kepercayaan dirinya. Sekarang gue tahu gue mau mati. Panik dan muter-muter di tanah. Jangan ketipu dengan jumlah aset yang banyak yang diklaim keluarganya. Tapi kenyataannya, utangnya jauh lebih gede. Mereka kagak bisa ngasih duit 10 miliar. Cewek tua bego itu. Dia sama sekali kagak punya akal bisnis. Xiao Wang nangis sambil marahin gue, bilang, jangan nangis. Nangis itu dihitung sebagai waktu. Xiao Wang, dengan cepat menahan diri. Gue lagi mikir, mau ke kuil Dewa Kota buat bakar duit kertas minta bantuan apa enggak. Gue bilang, kalau Bicheng Huang paling gak bisa diandelin. Tahun lalu, 2 utusan dunia bawah di distrik kita menghilang secara misterius. Mereka masih belum nyari tahu. Kalau kasus penculikan kayak gitu, dilaporin ke polisi. Para perampok berniat untuk membunuh Sandra. Gue menghibur Xiao Wang. Untung aja si penyihir itu orang yang bayar duit buat ikutan. Masalah yang bisa diselesaikan pakai duit bukan masalah. Biar dapat duit. Xiao Wang ngelap hidungnya. Mereka ngeliatin gue kayak orang bego. Ini 10 miliar duit tunai. Bahkan bokap gue aja udah gak sanggup sekarang. Kalau lu bisa dapat duit segitu, lu bisa jadi tukang antar makanan. Lu bahkan kagak mampu beli rumah buat nikahan lu. Perlahan gue, memalingkan wajah gue, menatap Xiao Wang. Si perempuan tua bilang, dia pengen 10 miliar. Gak dibilang, harus RMB. Gue sama Xiao Wang nemuin klinik hewan terdekat. Mau beli uang kertas senilai 10 miliar. Tadinya gue pengen uang kertas 10 ribu dengan nilai nominal 1 juta. Kakao bisa jadi kenyang. Masukin ke koper lu, biar kelihatan beneran. Tapi tanpa diduga, ini penuh dengan uang kertas 100 juta yuan terbaru. Bos bilang, ekonomi udah jelek selama 2 tahun terakhir. Kita cuma bisa nyetak uang kertas gede biar hemat kertas. Xiao Wang bilang, kita harus banget ngelaporin ini ke pemerintah. Kalau nyetak gini terus, ekonomi yang jian kagak runtuh. Dunia bawah runtuh duluan. Karena kita pengen dikit banget, bos males banget bongkarnya. Mereka ngasih kita masker langsung. Karangan bunga juga bakal disertakan. Kita cepet-cepet bilang kagak. Dia kabur sambil bawa sekantong duit hantu. Terus gue nemuin tempat terpencil. Diam-diam diberkati RMB. Di bawah bayangan aura hantu, sekotak duit hantu langsung berubah jadi RMB. Hantu hidup pura-pura jadi manusia. Bukan manusia atau hantu. Makin lama, makin kuat aura hantu yang diakumulasiin. Gue rasa perempuan tua itu paling kagak umur beberapa ratus tahun. Gak mungkin bedain aura hantu sama aura manusia. Xiao Wang, lihat apa yang gue lakuin. Gue kagak bisa nahan buat ngasih jempol dan berseru. Anjir, lo lebih jago nyari duit daripada bokap gue. Ada gedung kecil yang kagak kelihatan di sebelah gedung rumah sakit utama. Tingkat ruang bawah tanah adalah kamar mayat. Rasanya dingin begitu gue masuk gedung. Setelah mendorong pintu terbuka dan masuk ke dalam rumah, lampu pucat di kamar mayat berkedip-kedip. Ada tempat tidur baja tahan karat yang gede di tengah ruangan. Lemari baja tahan karat tinggi diletakkan di tembok di sekitar keliling. Bagian atas adalah laci dengan kolong masing-masing. Semuanya dingin dan kagak bernyawa. Kita langsung teriak 2 kali. Salah satu lemari udah kebuka. Penyihir itu duduk dari dalam. Hampir muntah gue liatnya. Badan penyihir hancur berkeping-keping karena kecelakaan yang ditanggung. Beberapa mayat lagi ditemukan. Bangun lagi diri gue sendiri. Kepalanya perempuan berambut panjang. Dagunya itu punya orang tua berjenggot putih. Lengan dan kaki, panjang dan pendek. Tulang dan dagingnya terbuka semua. Ini praktis contoh negatif dari operasi buat mahasiswa kedokteran. Abis lompat dari lemari. Bau lembab dan bau formaldehida di badan. Udara yang bergejolak. Xiao Wang nyender ke tembok dan muntah sekitar 5 menit. Gak berani noleh kepalanya buat ngeliatin bapaknya. Dia nutupin hidungnya, bingung banget. Udah lama banget lo hidup kayak gini. Apa gunanya tetap di dunia fana? Kalian anak muda kagak tahu apa-apa. Mending hidup malang daripada mati enak. Lo bakal ngerti kalau lo udah tua, baru deh semuanya turun ke duit. Gue sama Xiao Wang naruh koper-koper itu di kasur dan ngebukainnya. Ibu tua itu ngelirik Ming Chao yang ada di dalam. Senyum gelap. Natap lurus ke gue sama Xiao Wang. Pipinya ngembang dan ngembung, ngeluarin bau busuk. Gue tahan rasa jijik dan mendesak dia untuk cepet-cepet balikin umur kita. Penyihir itu melompat ke atas Ming Chao dan mengeluarkan botol porselen kecil. Hijau bercahaya samar. Ini cerita tentang Changsheng di alam bawah. Pengantar sihir rakyat umum. Semua setelah ngelempar mantra, ambil ungu orang lain, langsung disuntik ke istana hidup sendiri. Tapi cerita Changsheng beda. Lu bisa nyimpen umur lu dan akses kapan aja.
Sebanding ama powerbank yang bisa nyelamatin nyawa, ini adalah harta karun yang dijaga oleh keluarga Yan di alam bawah. Entah dia dapet dari mana. Si penyihir nyuruh kita buat berlutut dan nutup mata. Terus buka pintunya. Dengan cara ini, umur mereka bisa dipulihkan. Pimen di atas kepala, nilai umur ditampilkan di sini. Itu bisa nyambungin langit dan bumi. Sebelumnya pernah ikut pelatihan buat bisnis Yincai, dunia bawah. Aneh pernah lihat operasi ini. Ini kayaknya prosesnya. Gue ngelakuin apa yang disuruh. Mikir kalau selama gue bisa balikin umur gue. Langsung aja gue snipe. Cewek tua itu membuka penutup tablet umur panjang dan menarik napas. Terus dia niup udara ke ambang pintu yang nunjukin gue sama Xiaowang. Gue cepet sadar ada yang salah. Kepala gue berdengung. Dan gue merasa lemas seluruh badan. Kayaknya kagak ada kekuatan hidup yang ditiup. Malah, ada yang ditarik keluar. Diam-diam gue membuka mata gue untuk menatap Xiaowang. Dia juga ngebuka matanya dengan linglung. Pupil melebar, mata kagak bernyawa. Ini persis kayak apa yang kelihatan setelah jiwa ditangkap. Tiba-tiba gue sadar. Selain nunjukin umur, gerbang pertunangan juga nunjukin umur orang yang ditunangan. Ini masih tempat di mana jiwa hidup datang dan pergi. Dengan cepat gue menutup gerbang pan gue. Di saat yang sama, pergi ke atas kepala Wu Xiaowang. Tapi udah telat banget. Penyihir itu ngisep jiwa Xiaowang ke mulutnya. Itu kemudian diludahin ke botol umur panjang. Gue pegang badan Xiaowang dan menghindar. Setelah kembali keseimbangan, gue merasa kaki gue lemas. Gue udah ketipu. Gue memutar bola mata gue dan mendongak ke dahi gue. Dia cuma punya waktu 1 menit lagi buat hidup. Cewek tua itu terkekeh ke gue. Lu utusan dunia bawah yang rendah hati? Mereka mungkin belum tahu. Keabadian ini juga bisa manggil jiwa. Pas mereka ngomong, 7 atau 8 setan api lagi muncul. Itu lompat keluar dari lemari. Mereka ngerubungin gue, rebut badan Xiaowang. Hantu-hantu api ini kelihatan udah tua. Ada tanda-tanda perbaikan di badannya. Penampilannya berangsur-angsur berubah jadi setan. Mereka semua ngalirin air liur ngeliatin gue. Jangan buru-buru makan. Tukang antar ngerebut badan Xiaowang duluan. Si perempuan tua ngingetin gue dari samping. Hantu-hantu hidup melolong dan bergerombol ke depan. Gue ngelindungin badan Xiaowang pakai 1 tangan. Dia ngeluarin jimat dari lengan bajunya. Dibuang, penyihir itu cengok. Karena kebanyakan pejabat dunia bawah sebenarnya cukup mirip dengan orang biasa. Ini cuma ngerjain kerjaan, ngumpulin jiwa dan pendaftaran. Siapa yang tahu gue tahu sihir? Kemampuan ini melampaui bahkan saat diam tertegun. Gue ngeluarin bola yang lebih gede dan lebih gede. Lempar aja ke jidat penyihir. Terus, bikin segel tangan dan bacain mantranya. Panggil utusan hantu di dekat situ buat cadangan. Beberapa utusan dunia bawah datang dengan cepat. Harimau itu lari ke depan. Meskipun dia kagak mati, tapi sekarang dia udah dianggap setan trainee. Pas gue masuk, mereka kritik gue karena gue pemalas. Ada apa sama lo? Kenapa Markas kagak dipanggil buat cadangan buat kejadian besar kayak gitu? Gue menggaruk kepala gue malu-malu dan bilang masalahnya mendesak. Gue kagak berani nunda. Apalagi, kelakuan perempuan tua ini bener-bener kagak normal. Takut beritanya bocor. Maksudnya, AP. Bahkan saudaranya sendiri aja gak dipercaya. Hutua jelas agak kagak seneng. Mumpung ada sesuatu yang terjadi sama lu, tanggung jawab gue sangat besar. Terus dia ngeliatin jubah hantu yang ada di jidat hantu hidup. Lu bisa bilang iya. Ini, bocah, nyembunyiin kemampuan aslinya. Gue bilang, di mana? Keterampilan sepele. Katanya juga jiwa Xiaowang. Cewek tua, dipindahin ke Chiang Shengping. Kita harus cepet-cepet nyelesainnya. Gue juga curiga ada hantu hidup yang udah menyusup ke dunia bawah. Gak boleh ceroboh ngomong kayak gitu-gitu aja. Tapi kali ini lu bener-bener udah ngelakuin prestasi yang luar biasa. Kita kagak bisa nanganin apa yang terjadi selanjutnya di level kita. Kita harus ngundang Zhangxi utusan hantu. Terus, jepit tangan lu dan bacain mantra. Kasih tahu utusan hantu buat datang dan ngurusinnya. Ghost Messenger, nama lengkap, Ghost Messenger. Level mereka jauh lebih tinggi dari klan hantu. Setara dengan kepala bagian di dunia bawah. Setelah semburan asap hitam, hantunya udah dateng. Baru kali ini, gue lihat ini, pemimpin tingkat tinggi. Kayak gitu. Gue kira dia punya muka dan taring biru. Gak disangka, itu ada orang yang pakai setelan zongsan hitam. Seorang pria berwajah pucat dengan kacamata berbingkai emas. Zhangguishi muji kita. Keluarin jiwa-jiwa hantu api, dan serahin ke pejabat dunia bawah, buat dibawa pergi. Chang Shengping juga disita. Mereka bilang, bakal dibawa ke dunia bawah buat diperiksa. Terus mereka ngedesak gue buat cepet-cepet pergi. Gue, bagaimanapun tetap kagak bergerak menjaga tubuh fisik Xiaowang. Dia kagak pernah ninggalin sisi macat. Hutua ngerasain kedinginan di tulang belakangnya, karena tatapan gue. Ada apa nih? Kata gue ke Lauhu. Hantu hidup kagak punya kemampuan buat punya badan. Ngapain harus ngelewatin semua masalah buat dapetin tubuh fisik Xiaowang? Hutua bilang dia kagak tahu. Kebenaran baru bakal jelas setelah penyelidikan. Gue bilang kagak perlu diselidiki. Belum terlambat buat lo mundur sekarang. Apa artinya ini? Hutua menatap gue dengan penuh curiga. Ketawa dingin. Lo yang pengen banget ngerasukin Xiaowang ya? Kawan Lauhu. Pas gue sama Xiaowang, mereka sering main. Kalau ada target buat kepemilikan di dunia ini, peringkat, atau lebih tepatnya, orang yang paling lo pengen jadiin, Xiaowang pasti bakal dapat suara terbanyak. Dasar keledai rakus Deng Xiaoxian, udah dapat semuanya. Konon, keluarga Wang juga ngambil tindakan pencegahan dalam banyak hal.
Lagian, hidup luar biasa Xiaowang terlalu benci. Berkatnya lebih besar dari dewa. Abis jadi utusan hantu, Xiaowang ngerasa kalau kagak ada lagi bahaya kesurupan. Gak disangka, mereka dikeroyok lagi kali ini. Itu jebakan dari awal banget. Penyihir Hutua mengakhiri umur Xiaowen. Gue harus nemuin pejabat dunia bawah Xiaowang di jalan ini. Tanyain tentang situasinya. Xiaowang diterima lagi pas penyelidikan penyihir. Terus, si penyihir ngerampas duit. Ini bikin gue dan Xiaowang mikir kalau pihak lain lagi nyari duit kita. Gak disangka, dia ngejar mayat Xiaowang. Tapi gue bener-bener gak ngerti. Selalu teliti. Hutua dianggap sebagai panutan oleh pejabat dunia bawah. Gimana bisa ada yang punya ide kepemilikan? Hutua duduk di atas Ming Chao dengan senyum miring. Mereka mulai ngomong ke gue. Menurut standar dunia hidup, gue adalah seorang pria parubaya yang belum mencapai apa-apa. Gak bisa nyari kerja setelah lulus dengan gelar master. Kagak bisa nyari bini. Ujian PNS gue gagal. Gue adalah murid yang penurut dan baik dari kecil. Patuh sama hukum dan peraturan. Belajar yang rajin. Kenapa kagak ada jalan keluar? Aneh kakak paham. Tadinya pengen bunuh diri. Gak sengaja jadi utusan alam bawah. Terus jalan baru buat mobilitas sosial yang naik ditemuin. Ternyata selama lu kerja keras. Setelah mati, seseorang bisa pergi ke darat dan menjadi hantu di dunia bawah. Oleh karena itu, gue kerja keras banget. Rajin ngumpulin rejeki. Bahkan membuat pengecualian untuk banyak jiwa yang meninggal. Memenuhi keinginannya sebelum kematiannya. Gue kagak peduli walaupun itu memperpendek umur gue. Selama arwah, orang yang meninggal beristirahat dengan tenang. Asal lu ngumpulin jasa yang cukup buat jadi orang soleh di alam bawah. Semuanya berharga. Gue percaya sama pembalasan karma. Surga ngasih hadiah ketekunan. Akhirnya gue udah nunggu hari ini. Mereka jadi hantu celah di dunia bawah. Terus gue lihat gimana kehidupan orang-orang kaya itu setelah mereka meninggal. Mereka percaya kalau mereka adalah pejabat yang melanggar hukum dan peraturan selama mereka masih hidup. Mereka yang berkolusi dengan orang lain pasti akan masuk neraka setelah mati. Tapi mereka kagak mampu beli tanah pemakaman dengan feng shui yang bagus. Mampu bayar pendeta Taois berpangkat tinggi buat ngelakuin ritual buat almarhum. Bahkan setelah mati, lo bakal tetap hidup kayak dewa. Sebelum kematiannya, Yang Jiansu berada di bawah kendali hukum. Bahkan setelah mati, lo masih bisa manfaatin serangga di alam bawah. Semua omongan tentang sebab dan akibat, karma dan siklus surga itu omong kosong. Perbedaan antara orang-orang. Itu bahkan lebih gede dari dewa dan setan. Kalau gue masih jadi hantu di bawah dunia bawah. Kita juga harus melayanin jiwa-jiwa orang-orang yang berkuasa dan kaya ini. Gak cuma ada sedikit persembahan dupa buat rusa Phoenix. Bahkan kagak ada jalur promosi. Dewa hidup terlalu lama. Mereka kagak ngasih kita anak muda sama sekali kesempatan. Udah mikirin pertanyaan ini? Orang kekete, selamanya, mereka bakal jadi binatang beban di dasar masyarakat. Seumur hidup gue bego. Salah kagak, kalau pengen cara hidup yang beda? Hutua, lu bingung. Gue ngetuk kepalanya, dan nyoba buat ngebujuk dia. Lu tetap suci seumur hidup lu. Kenapa orang bertindak provokatif sebelum mati? Masih ada waktu buat asisten? Ekspresi Tiger udah tegas. Dia bukan lagi orang baik hati yang gue inget. Shuiding, gue saranin bangun cepet daripada lambat. Asal lu mau aja. Kita tetap saudaraan. Jimat si penyihir, udah dibongkar. Di sampingnya, dia teriak ke orang tua itu, dengan senyum manik-manik dan dengerin hantu mati itu. Omong kosong apa? Bunuh aja dia. Zhang Guishi juga bilang, telur-telur berdiri di sebelah gue. Kali ini, hantu api ngenalin. Biar paku air yang nyalahin. Bikin bersih, gue harus nulis laporan dan ngerjain akuntansi. Kayaknya mereka udah ribut dari tadi. Hutua mencibir. Lu pikir dunia bawah kagak bisa ngilangin setan api? Itu artinya, mereka perlu didukung buat ngerjain kerjaan kotor. Gue gak lebih dari pion orang lain. Tapi banyak banget orangnya. Bahkan kagak ada potongan catur, goslop, terkekeh. Udah kayak lagi di diskotik, lihat kagak. Yang di atas gue salah. Ada hantu di bawah kita. Itu artinya lu bisa ngelakuin apa aja yang lu mau. Lu pekerja sementara, pikir lu bisa bertindak sebagai pejabat yang soleh? Hahaha, kocak banget. Lu pikir lu pantas dapetin itu? Hutua ngeluarin rantai besi dan tif. Token udah siap mengikat jiwa gue. Lu sama aja kayak dua utusan hantu dari tahun lalu. Kurang ambisi. Lu pantas jadi supir pengiriman makanan setelah lulus universitas. Ngeyutos. Gue mukul duluan, ngasih pukulan telapak tangan. Hutua terbang langsung keluar. Token itu pecah, jadi dua bagian. Kunci besinya juga hilang. Jiwa yang hidup hampir hancur. Dia tiduran di tanah lama banget sebelum dia bisa sembuh. Muka penuh kebingungan. Gimana caranya itu bisa? Rantai besi yang mengikat jiwa samar-samar muncul di tangan gue. Tamparan yang barusan, itu diperjuangin di tempat dua abang di regu gue yang meninggal. Gue mau bawa lo ke alam bawah buat lapor ke pihak berwajib. Gue kagak percaya kalau kemauan dunia bawah itu benar-benar korup. Lu pikir lu bisa ngerubah sesuatu? Hutua bangun dan mau mulai berantem. Hal yang kagak berguna? Zhang Guishi ngelirik ke samping ke Lauhu, bos. Kasih gue kesempatan lagi. Gue pasti bakal bunuh dia. Hutua berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Zhang Guishi cuma senyum dan ngeliatin gue, sambil bilang, lu cukup mengesankan. Utusan hantu bisa punya pacar? Gue rasa lu berdua punya hubungan yang lumayan baik. Gue nunjuk Zhang Guishi dan teriak, coba sentuh dia. HP Zhang Guishi bunyi. Dia ngeluarin, ngelirik, terus nunjukin ke gue, dan ingat, lu yang bunuh mereka, hidup dan mati itu kagak nyata. Jiwa hidup Xiaowen dan mertua gue,
Gue baru aja ditembak. Begitu jiwa, masuk ke sistem, bahkan Tuhan pun kagak bisa nyelamatin dia. Hahaha, kocak banget. Si perempuan tua itu loncat keluar dan ketawa lagi. Kehidupan seluruh keluarga lo, mereka semua ada di tangan utusan hantu. Mereka masih berantem sama kita. Gimana caranya lo bisa sampai sini? Zhang Guishi senyum sambil ngeliat hapnya. Apa yang harus kita suruh mereka lakuin di kehidupan mereka selanjutnya? Babi semut. Tikus sekolah kedokteran. Itu cumi di piring panas? Gue marah banget sampai gemeteran. Adegan gue sama Xiaowen tinggal bareng. Pemandangan terlintas di pikiran gue. Kita berdua kagak punya penghasilan tinggi. Tapi dia selalu optimis. Ngomong gitu selama gue sama orang yang gue sayang, lebih bagus dari apapun, hal-hal bakalan jadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Kita udah ngebayangin banyak hal tentang masa depan, termasuk nikah, beli rumah, dan punya bayi. Hidup bahagia, tapi kagak ada yang bakal tetap ada. Gue tukang antar makanan yang mati-matian, gak ada satupun keinginannya yang terpenuhi. Si perempuan tua terkekeh di sampingnya, siapa yang bakal mati hantu? Semua orang harus mati. Ini namanya hak. Berlutut sekarang. Kita mohon sama Tuhan hantu ratusan kita buat dikasihani. Semoga lu jadi keluarga lagi di kehidupan lu selanjutnya. Kasih gue ember keluarga. Zhang Guishi lalu melakukan operasi lain. Hapus umur gue, dia pengen ngeliat seluruh keluarga kita mati. Gue cuma punya waktu 1 menit lagi buat hidup. 1 menit kemudian, dengan 60 detik tersisa, Zhang Guishi membeku. Curiga HP gue rusak. Serangkaian tamparan buat mulai lagi. Gue ketawa dan bilang, gak tahu apa lu sering banget pakai HP? Baterai terakhir selalu tahan paling lama. Zhang Guishi susah payah ngeluarin pedangnya. Dasar setan kecil. Jangan pakai kerusakan mantra. Lo ngotot pengen eliminasi fisik ya? Dia tiba-tiba jadi ganas. Gede banget. Deretan taring serigala yang netes darah tumbuh dari tongkat pembunuh hantu. Gue mundur 2 langkah, dia juga ngeluarin tongkat sepanjang 18 meter dari celananya. Lebih lama dari dia. Tongkat ini disebut tongkat ketakwaan anak atau tongkat berkabung. Tongkat kayu hitam itu ditutupin pakai kertas putih. Ngeluarin suara deru, nyeri, dan bikin nyesek. Bahai tua itu nunjuk gue dan ketawa kenceng. Oh my. Lo mulai meraung-raung setelah istri dan mertua lo meninggal. Jadi filial. Gue harus manggil utusan hantu dan Lauhu buat ketawa bareng. Tapi Zhang Guishi dan Lauhu udah terjebak dalam duka gue. Tuh tongkat takut banget. Penyihir itu cengok. Mereka bahkan nanyain apa yang terjadi. Sekuat itu ya nih tongkat. Gue mengayunkan kelelawar gue, kayak ngehancurin semangka busuk. Mereka ngehancurin kepala si penyihir. Cuma setengah dagunya yang tersisa di lehernya. Sekarang mereka kaget banget udah jatuh. Zhang Guishi langsung balik ke dirinya yang halus dan berbudaya. Penampilan orang jahat yang halus, tertawa canggung sambil menatap gue, Xiao Shui. Gue cuma bercanda doang. Hidup lu baru aja dimulai. Jangan biarin momen dorongan membawa lu ke jalan kejahatan. Cibir gue dan mengangkat tongkat berkabung gue, siap mukul orang di sebelah gue lagi. 2 lampu depan hijau tiba-tiba nyala. Sebuah mobil jenazah hitam besar berlalu dengan cepat. Diparkir di samping. Zhang Guishi dan Lauhu saling lihat satu sama lain. Dia langsung berlutut di depan mobil dan teriak, Your Honor, tolong ambil tindakan. Utusan dunia bawah ini bakal ngebunuh dewa. Pintu mobil kebuka. Supirnya muter-muter buat bukain pintu mobil. Dia bantuin seorang pria parubaya. Orang itu pakai setelan zongsan hitam, mukanya memancarkan suasana otoritas. Supirnya nanya apa yang terjadi. Zhang Guishi berlutut dan maju 2 langkah. Nunjuk ke arah gue, dia bilang pejabat dunia bawah ini diam-diam mempraktekkan seni jahat. Menikmati kehidupan lokal, masih pengen ngerebut si Xiaowang, generasi kedua yang kaya. Cewek tua itu meraba-raba di tanah nyari kepalanya. Setelah nemuin itu, dia berlutut di depan hakim, megangin kepalanya, dan nangis. Paku air yin yang kolusi. Dia bikin gue kerja, buat dia kayak hantu hidup. Gue rela ke alam bawah buat jadi saksi terhadap bukti-bukti inkriminasi. Hutwa juga berdering, mengatakan itu karena disiplin bawahannya yang buruk. Gue rela bagi hukumannya. Teriak gue kesel dari samping. Lo kentut. Lu masih mau sekongkol bareng? Muter meja, kembalikan nyawa istri dan mertua gue. Zhang Gui berlutut dengan rendah hati di tanah. Dia bahkan kagak berani ngangkat mukanya. Kebijaksanaan lu kelihatan banget. Lihat nih anak. Mereka bahkan pengen ngerubah umur anggota keluarga mereka sendiri. Bener-bener kagak berhukum? Melanggar aturan musik. Pejabat Han nanyain lu tentang 2 orang yang barusan lu tahan. Layak banget ya mati? Apa yang harus dibalikin? Dan hukum apa? Semuanya berjalan sesuai prosedur. Utusan hantu itu bilang hakim ngangguk. Terus dia ngeliatin gue atas bawah. Tiba-tiba lari nyamperin dan merampas tongkat duka gue. Dia mulai mukul muka gue keras. Gue gebukin sampai mati. Bangsat berani. Supir di sebelahnya dengan cepat berhentiin dia. Tapi gue gak tega buat pisah sama itu. Lu udah ngungkapin identitas lu dengan ngambil tindakan. Hakim dipegang di pinggang dan dibawa pergi sama supir. Bahkan dia nendang gue pakai kakinya. Dia nendang gue sambil ngata-ngatain gue. Bilang aja tongkat duka gue ada sama lo. Mereka masih keras kepala nolak buat ngakuin itu. Kali ini udah gue tangkep kan? Supirnya masih mati-matian berusaha buat ngehentiin dia. Tapi Zhang Gui dan Lauhu jelas-jelas nempel bareng. Tangan hakim tiba-tiba terulur. Cang tua megang kerah gue dan narik gue ke atas. Dia ngebentak gue lagi. Lihat apa yang udah lu lakuin? Gimana caranya gue bisa nitipin anak perempuan gue ke lu dengan tenang? Xiaowen buta jatuh cinta sama lu. Anak perempuan dan menantu gue punya hidup yang sulit.
Punya laki kayak lu? Ayah mertua gue pernah marah jahat pas masih hidup. Dia dibunuh karena nulis surat yang ngelaporin korupsi atasannya. Dikubur di jalan raya. Dia ditunjuk sebagai salah satu dari 12 hakim dunia bawah setelah kematiannya. Konon dia bakal jadi raja neraka selanjutnya. Kenapa gue percaya banget ada kebenaran di dunia bawah? Itu karena pengalaman mertua gue. Zhang Guishi kayaknya juga sadar. Dia buru-buru memohon belas kasihan Pak untuk menyelamatkan nyawanya. Orang dewasa sibuk. Enaknya kita ketipu sama Xiao Hu, hantu itu. Hutue juga memohon di sampingnya. Pak, kasihani. Gue cuma ngikutin perintah. Zhang Guishi lagi berdebat. Sambil nunduk dan mukul bawang putih, dia ngejatuhin kepalanya. Cepet keluarin HP lu. Jiwa Xiaowen dan mertua gue. Umurnya dibalikin. Gue juga berencana buat nambahin bahan bakar ke api buat umur dia. Si mertua langsung negur dia, bilang kalau urusan hidup mati kagak boleh diperlakuin enteng. Ikuti aturannya. Zhang Guishi dengan cepat melakukan serangkaian operasi lain. Si mertua males merhatiin. Dia cuma ngerangkul pundak gue dan nanya kabar gue. Udah nemu kerjaan belum? Nemu jasa pengiriman makanan. Si mertua lagi sakit kepala parah. Kapan gue bisa beli rumah dan nikah? Gue coba. Bokap mertua menepuk pundak gue, menyemangati. Terusin kerjaan yang bagus. Istana Yama gue, banyak rekan-rekan yang kagak sabar pengen datang ke nikahan. Duit hadiah Ming Chao berjumlah beberapa ratus triliun. Dengan cepat gue melambaikan tangan gue, enggak. Kalau lu dateng, itu bakal jadi kontrak nikahan tuh. Xiaowen bakal nyesel seumur hidupnya. Oh abis lu beli rumah kita ngomongin dulu. Abis itu gue pulang ya. Nyokap mertua gue ngasih ceramah lagi. Dia ninggalin ibu dan anaknya, dan kabur. Kagak ada yang bisa ditemuin, tanpa ngomong sepatah kata pun. Megan Xiaowen sambil nangis, gue bilang gue bener-bener nyesel. Gue bakalan ngehargain lu mulai sekarang. Mertua gue ngeri banget sama penampilan gue. Selanjutnya, gue minta maaf dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dia bilang dia pasti bakal hidup bahagia bareng Xiaowen secepatnya. Waktu kagak nunggu siapa-siapa. Mertuanya akhirnya nenangin amarahnya. Biar bisa dapet duit lebih banyak, gue mulai jalanin jasa kurir siang malam. Lu juga harus lari pas tidur siang. Pejabat dunia bawah itu benar-benar linglung dan bingung. Malam itu, pas nganterin makanan, HP-nya bunyi lagi. Utusan dunia bawah udah nerima perintah itu. Semangat Pak Luang dari Jiangwo, distrik Chaoyang. Perlu dibawa ke alam bawah. Gue nunduk lihat pesannya. Gue takut banget sampai hampir ngerir end dia. Itu anak Xiaowang, ngaco lagi. Entah bagaimana gue menyinggung pemuja rubah. Selebriti internet perempuan, mirip Perry. Yang show, kuat lagi.